Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali dengan saya Lutfi Karimah. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang pengimplementasian fragment pada Android Studio. Yang pertama-tama kita masuk terlebih dahulu pada aplikasi Android Studio. Kemudian kita new project, lalu empty activity, next. Di sini kita akan memasukkan nama project fragment. Kemudian selanjutnya kita finish dan kita tunggu untuk setup programnya. Nah, mengenai Android fragment itu adalah bagian yang dapat digunakan kembali dari interface atau antarmuka pengguna Android Activity dan digunakan untuk membuat UI yang dinamis dan juga fleksibel. Pertama-tama kita akan membuat fragmentnya. Kita akan masuk ke Java, lalu example project fragment, kemudian klik kanan, new, dan kita pilih fragment. Kemudian fragment blank yang akan kita gunakan. Dan di sini kita akan mengganti namanya dengan home fragment. Lalu klik finish. Nah, sudah masuk codingnya. Kita akan men-setting pada bagian bawah. View, lalu kita masukkan inflator, kita copy pada bagian coding bawah. Selanjutnya kita akan memasukkan masuk ke dalam fragment home, lalu kita split untuk kode dan juga hasilnya. Pada bagian ini kita akan menggantinya atau mengedit agar tulisannya tidak merah ataupun dapat dijalankan. Untuk frame layout kita juga akan menggantinya menjadi relative layout. Dan pada bagian layout white kita akan mengganti menjadi wrap content. Sedangkan pada layout height kita akan mengganti juga menjadi wrap content. Setelah itu kita akan memasukkan bagian horizontal. Dan yang terakhir kita akan masukkan bagian vertikalnya. Kita isi dengan true. Nah, pada bagian hasil kita akan melihat seperti pada gambar hello blank fragment. Kita bisa menggeser-gesernya untuk men-setting fragment. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian home fragment. Di sini akan kita isikan private tag view.
Kita scroll ke bawah. Lalu kita isikan juga text view find view by ID. Maaf, ada sedikit kesalahan. Di sini ada yang tertinggal, yaitu Android ID-nya belum kita masukkan. Jadi secara otomatis kalau program sebelumnya belum dimasukkan, maka home fragment-nya juga akan error. Oke, selanjutnya kita akan masukkan text view. Untuk set text-nya, set text fragment. Itu bagian fragment 1. Setelah itu kita akan masuk pada activity main XML-nya. Di sini kita akan menggantinya menjadi linear layout. Kemudian kita akan mengisi yang seperti tadi sebelumnya, yaitu bagian orientation, bagian vertikal. Pada bagian ini akan kita hapus, lalu kita akan masukkan linear layout. Untuk weight-nya kita akan isikan math parent, yang mana sebelumnya adalah wrap content. Kita akan masukkan math parent, dan untuk layout height-nya kita akan memasukkan wrap content seperti sebelumnya. Pada bagian ini kita akan mengisikan horizontal karena sebelumnya kita memasukkan vertikal. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan button, program untuk tombol. Di sini kita memasukkan wrap content. Selanjutnya layout weight akan kita isi 1. Selanjutnya text fragment. Oke. Setelah ini kita copy terlebih dahulu codingnya, lalu kita paste. Untuk mengganti menjadi fragment 2. Di sini kita isikan untuk Android ID-nya karena sebelumnya kita belum mengisi, menjadi fragment 1. Dan yang kedua akan kita isikan juga untuk fragment 2. Oke.
Untuk selanjutnya kita akan mengisikan pada bagian frame layout. Di sini kita akan mengisikan 3 konten, yaitu Android ID, layout weight, dan juga layout height. Untuk height-nya kita isikan match parent juga. Lalu kita tambahkan untuk Android ID. Container. Kita tutup. Nah, setelah itu kita akan masuk pada fragment Java. Masuk dulu ke example, kemudian new. Lalu kita klik fragment dan fragment blank. Untuk ini kita akan mengubah namanya menjadi home fragment, karena tadi adalah yang pertama dan sekarang kita akan memasukkan bagian keduanya. Kita klik finish. Di sini langsung muncul untuk codingnya yang akan kita setting sama seperti fragment 1. Kita masukkan inflator ke dalam view. Dan untuk fragment home 2 itu akan sama dengan fragment home 1 seperti tadi. Kita akan melihat codingnya terlebih dahulu. Nah, kita akan mengcopy untuk bagian text view-nya, kemudian dimasukkan ke dalam fragment 2. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian copy paste. Lalu kita akan menggantinya untuk relative layout. Nah, selanjutnya kita masuk kembali pada home fragment dan memasukkan coding-coding yang belum sempat kita isi. Di sini kita akan memasukkan untuk coding bagian text view, find view by ID. Text view untuk fragment bagian 2. Selanjutnya kita akan masuk pada main activity agar dapat membaca fragment-fragment yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan memasukkan fragmentnya untuk bagian fragment 1 dan juga fragment 2.
Untuk selanjutnya kita akan memasukkan lagi untuk bagian fragment satunya, find view by ID untuk fragment 1. Kita copy agar lebih mudah, lalu kita akan menggantinya menjadi fragment 2. Untuk selanjutnya kita akan men-setting pada bagian fragment 1, yaitu set on click listener. Lalu kita isikan new view on click listener, new view on click listener. Nah, di dalam sini kita akan memasukkan fragment manager. Yang pertama sama dengan get support fragment. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan fragment transaction VT, fragment transaction VT sama dengan VM begin transaction. Oke. Untuk yang ketiga kita akan memasukkan VT replace to RID container. RID container new home fragment. Oke. Untuk selanjutnya kita isikan VT commit. Nah, fragment 1 telah selesai. Lalu kita akan setting pada bagian fragment 2. Nah, di sini kita akan mengcopy saja untuk settingan coding pada bagian fragment 1, kita masukkan pada fragment 2. Untuk home fragmentnya kita ganti menjadi new cat fragment, home to fragment. Untuk main activity-nya telah selesai. Selanjutnya kita akan merunningnya, melihat hasil dari codingan yang telah kita buat. Oke, di sini kita akan melihat hasil project dari yang kita buat. Pertama, kita akan klik dulu bagian fragment 1. Nah, di sini bisa kita lihat tulisan fragment 2. Dan untuk fragment 2-nya sorry, di sini ada sedikit masalah, yang mana seharusnya saat kita klik fragment 1, maka teksnya juga akan fragment 1, tetapi mungkin karena codingnya tadi kita mengcopy, jadi di sini juga muncul tulisan fragment 2. Kita akan memperbaiki terlebih dahulu codingnya. Kita masuk terlebih dahulu home fragment yang bagian pertama. Oke, untuk codingnya itu kita masuk terlebih dahulu pada main activity, lalu kita akan recheck pada bagian btn fragment 1, yang mana seharusnya btn fragment 2. Oke, kita running kembali.
kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya, yang mana saat kita klik fragmen 1 maka teksnya akan muncul fragmen 1, dan saat kita klik fragmen 2 maka tulisannya juga akan fragmen 2. Nah, mungkin itu saja project kali ini, hasil project dari fragment. Sekian dari tutorial dan juga penjelasan saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.